Kami mahasiswa dari Universitas Indah Prasta PGRI ingin melakukan wawancara tentang evolusi yang bertempatan di SMA 28 Oktober, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI ingin mewawancarai Ibu Novi dari SMA 28 Oktober. Nama saya Yolanda dengan NPM 2018 41500 206 dan teman saya Gadis Alera Mawati dengan NPM 2018 41500 205. Ya, sebelumnya kami mohon izin untuk mewawancarai Ibu ya, Bu. Langsung ke pertanyaan. Nama lengkapnya Ibu? Saya Novia, saya lulusan dari Universitas Nasional yang kebetulan backgroundnya adalah biologi murni, dan saya baru mengajar di sini dari tahun 2019, jadi guru baru kurang lebih 2,5 atau 3 tahunan. Untuk umurnya sendiri, Saya umurnya 28 tahun. Pengalaman mengajarnya Ibu? Baru di sini sih. Oh ya, baik. Selanjutnya Gadis bisa lanjutin. Ya, Ibu, maaf, untuk jurusan waktu kuliah Jurusan biologi, fakultas biologi. Biologi murni ya, Bu? biologi murni. Kalau untuk asal perguruan tinggi di Universitas Nasional. Oh, iya. Baik, kita langsung ke pertanyaan nomor 1 ya Ibu. Apakah yang Bapak atau Ibu ketahui tentang teori evolusi? Teori evolusi adalah perubahan struktur dari makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Perubahan ini bisa disebabkan oleh adanya perubahan gen, yaitu mutasi ataupun transfer gen. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang landmark, Darwin dan seleksi alam? Ya, teori landmark itu lebih ke adaptasi use or disuse, dimana kalau misalkan kita pakai organ yang sering kita pakai, maka dia akan terus berkembang, sedangkan organ yang tidak kita pakai itu dia akan terus menyusut. Sedangkan untuk teori Darwin sendiri, dia merupakan adaptasi plus seleksi, dimana ketika hewan yang mampu beradaptasi, dia mampu bertahan hidup, dan yang tidak mampu beradaptasi dia akan terseleksi oleh alam. Berarti terkait sama seleksi alam tadi Ya. ya Bu? Saya lanjut ke pertanyaan nomor 3, adakah keuntungannya jika mempelajari teori evolusi? Ibu bisa dijelaskan? Teori evolusi keuntungannya mengetahui kekerabatan organisme atau makhluk hidup, dimana kan evolusi sendiri kan kita juga belajar tentang fungsi homolog dan analog, dimana kita bisa mengurutkan kekerabatan dan disertai dengan kita bisa tahu penyebaran dari organisme tersebut. Baik, apa yang Bapak atau Ibu tahu tentang manusia purba, Bu? Manusia purba, ya itulah teori Darwin itu ya, yang kalau misalkan awalnya manusia itu adalah dari kera yang memiliki ekor, tapi karena ekornya tidak digunakan, jadi akhirnya dia menyusut, lama-lama menjadi evolusi menjadi manusia. Baik. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Bu. Menurut Ibu, siapakah nenek moyang manusia menurut dari teori evolusi sendiri? Itu tadi kera yang menurut Darwin tadi kan. Lalu apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Selama ini kan teori evolusi itu hanya sebatas teori ya, belum ada fakta ya, belum ada fakta bukti langsung. Dan juga kalau disuruh percaya atau tidak percaya, saya lebih memilih tidak percaya karena itu bertentangan dengan akidah yang saya anut. Apakah Ibu mengetahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi itu kan adalah proses menyesuaikan diri menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Sedangkan mutasi itu adalah perubahan dari materi genetik yang terjadi pada gen ataupun kromosom.
Lalu apakah Ibu, maaf sebelumnya ini mengenai agama, apakah Ibu memiliki agama yang Ibu anut? Yes, saya Islam. Ya, untuk sesi kami berdua kita cukupkan, akan dilanjutkan sama teman saya, Bu. Nama saya Anissa, 2000, dengan NPM 2018 kelas 1524. Dan saya Teguh Madas Tauko dengan NPM 2012 4150198. Baik Ibu, sebelumnya akan bertanya tentang agama. Maaf jika menyinggung. Kita mulai ya. Apakah agama Ibu mendukung teori evolusi? Jelas tidak. Di agama saya kami percaya bahwa setiap organisme diciptakan secara berpasangan. Jadi untuk teori evolusi saya rasa tidak. Baik. Yang selanjutnya, siapakah manusia pertama menurut agama Ibu? Manusia pertama yang diturunkan di muka bumi. Nabi Adam. Selanjutnya, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Ibu? Ya, menurut saya ya bertentangan dengan agama, karena balik lagi tadi yang saya bilang kalau misalkan dalam agama Islam itu adalah setiap makhluk hidup itu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi dia tidak dari makhluk hidup A menjadi B menjadi C, itu tidak ada pengertiannya. Selanjutnya, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah atau tidak? Menurut saya teori evolusi layak atau tidak itu kan karena kita sebagai guru mengikuti dari Kemendikbud, ya kan Kemendikbud ya, Menteri Pendidikan, di mana kurikulum evolusi itu ada. Berarti kalau misalkan kurikulum evolusi ada, itu berarti termasuk layak untuk diajarkan. Berarti tergantung kurikulum tersebut ya. Selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemanos, Illuminati dan Dajjal? Freemason dan Illuminati. Ya, sebenarnya kalau misalkan kayak Zionis, Freemason, Illuminati, Dajjal itu kan semuanya adalah hasil dari pemikiran manusia yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah, jadi bagaimana caranya semua yang ada di muka bumi ini dijelaskan secara sains? Itu yang dianut oleh yang mereka itu. Oke. Baik Ibu, selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Kan Ibu menolak tentang teori evolusi itu ya. Nah itu alasan Ibu menolak itu apa sih? Karena menolak ya karena balik lagi kalau misalkan di agama saya manusia itu diciptakan secara berpasang gitu. Untuk teori evolusi kayaknya, dan juga sampai sekarang itu kan belum ada fakta yang jelas ya, baru hanya teori-teori dari buku terkenalnya si Charles Darwin, The Origin of Species kalau nggak salah. Ya baru hanya sebatas teori aja gitu. Oke, saya menolak untuk percaya dengan teori evolusi. Nah, selanjutnya menurut Ibu, mengapa sih teori evolusi itu sampai sekarang tuh masih dipelajari itu? Nah, khususnya itu buat apa evolusi pada manusia? Iya. Kenapa evolusi sampai sekarang itu masih dipelajari? Karena kita tahu bahwa evolusi ini sudah booming sejak dulu ya. Bahkan sampai sekarang itu film-film itu sudah menayangkan makhluk-makhluk yang berasal dari evolusi, banyak lah ya. Nah, kita belajar ini supaya ngasih arahan ke anak, ngasih arahan ke peserta didik untuk ini loh, evolusi itu hanya ada teorinya, faktanya tuh belum ada. Jadi kita hanya mengasih penguatan aja ke peserta didik agar tidak percaya bahwa itu tuh ada gitu. Oh, berarti ngasih edukasi Ya, hanya ngasih edukasi saja gitu kan. Karena kan sekarang kan film-film udah banyak ya, udah berkembang biak. Kalau misalkan kita nggak ngajarin, ntar takutnya pemahamannya beda lagi gitu. Nah, selanjutnya nih Bu, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain, tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? It's okay selama itu bisa menjadi contoh. Ini loh ada contoh yang tidak benar, ada contoh yang tidak baik. Terus kita kasih tahu yang benarnya, kita kasih tahu jalan baiknya. Nggak apa-apa selama menjadi contoh itu nggak apa-apa.
Nah, itu bagaimana sih caranya cara Ibu menjelaskan tentang teori evolusi itu kepada peserta didik? Ya saya bilang dari awal kalau misalkan itu hanya teori saja. Sekian Ibu pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik Walidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.